Kiai Muhammad Khalil Bangkalan adalah salah satu ulama karismatik di wilayah Jawa Timur. Beliau adalah guru dari para ulama besar seperti Kiai Mahsum Lasem, Kiai Hasim Asy'ari Tebu Ireng, Kiai Wahab Hasbullah Tambak Beras, dan Kiai Bahar Sidogiri. Kiai Khalil dilahirkan pada tanggal 11 Jumadil Akhir tahun 1235 Hijriah atau tanggal 27 Januari tahun 1820 Masehi di kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur dengan nama Muhammad Khalil. Beliau merupakan putra dari Kiai Haji Abdul Latif sekitar tahun 1850-an Masehi. Ketika usianya menjelang 30, Muhammad Khalil belajar kepada Kiai Mahmud Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan, beliau pindah ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan, kemudian pindah lagi ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Karena Kiai Muhammad Khalil cukup lama belajar di beberapa pondok pesantren di Jawa Tengah, maka sewaktu beliau pulang, dia terkenal sebagai ahli atau pakar nahwu, fikih, torekot, dan ilmu-ilmu lainnya. Berikut adalah karomah dari Kiai Muhammad Khalil Bangkalan. Yang pertama, mendatangkan ribuan lebah. Karomah Kiai Haji Khalil yang sangat terkenal adalah mendatangkan pasukan lebah goib. Dalam situasi yang sangat dibutuhkan, beliau bisa mendatangkan pasukan lebah untuk menghalau musuh. Ini sering beliau perlihatkan semasa mengusir penjajah, termasuk saat peristiwa 10 November tahun 1945 di Surabaya. Kiai Haji Gozi menambahkan, dalam peristiwa 10 November tahun 1945, Kiai Haji Khalil bersama kiai-kiai besar lainnya seperti Bisri Sansuri, Hasim Asy'ari, Kiai Wahab, dan Kiai Abbas Buntet Kota Cirebon mengerahkan semua kekuatan goibnya untuk menghalau para tentara sekutu. Hizib-hizib yang mereka miliki dikerahkan semua untuk menghadapi pasukan penjajah yang memiliki kekuatan yang sangat lengkap. Sebutir kerikil atau jagung itu pun di tangan kiai-kiai itu bisa difungsikan sebagai sebuah senjata yang sangat luar biasa. Tak ketinggalan, Mbah Khalil mengacau konsentrasi tentara sekutu dengan mengerahkan pasukan lebah goib peliharaannya. Di saat ribuan ekor lebah itu datang, konsentrasi pasukan sekutu buyar. Saat konsentrasi lawan buyar, itulah para pejuang kita gantian melakukan perlawanan. Hasilnya terbukti, dengan peralatan yang sangat sederhana, kita bisa mengusir tentara lawan yang memiliki persenjataan yang sangat lengkap. Tetapi sayang, peran ulama yang mengarahkan kekuatan goibnya itu tak banyak dipublikasikan, kata Kiai Haji Gozi, cucu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Yang kedua, mencolo putro, mencolo putri. Kesaktian atau karomah dari Kiai Haji Khalil adalah kemampuannya mencolo putro dan mencolo putri. Beliau dikisahkan berada di beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan. Pernah ada peristiwa aneh saat beliau mengajar di pesantren. Saat berceramah, Kiai Haji Khalil melakukan sesuatu yang tak terpantau mata. Tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyup, cerita Kiai Haji Gozi. Para santri heran, sedangkan beliau sendiri cuek tidak mau menceritakan apa-apa dan langsung loyor masuk rumah untuk ganti baju. Teka-teki itu baru terjawab setengah bulan kemudian. Ada seorang nelayan sowan ke Kiai Haji Khalil. Dia mengucapkan terima kasih karena pada saat perahunya pecah di tengah laut, langsung ditolong oleh Kiai Haji Khalil. Kedatangan nelayan itu membuka tabir. Ternyata saat memberikan pengajian, Kiai Haji Khalil dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya pecah. Dengan karomah yang beliau miliki, dengan sekejap beliau bisa sampai laut dan membantu si nelayan tersebut, papar Kiai Haji Gozi yang kini tinggal di Wedomartani, Sleman ini. Yang ketiga, menyembuhkan orang lumpuh seketika. Dalam buku yang berjudul Tindak Lambah Romo Yai Syekh Ahmad Jauhari Umar menerangkan bahwa Kiai Haji Khalil Bangkalan termasuk salah satu guru Romo Yai Syekh Ahmad Jauhari Umar yang mempunyai karomah luar biasa. Diceritakan oleh penulis buku tersebut sebagai berikut. Suatu hari ada seorang yang lumpuh, padahal beliau sudah dibawa ke Jakarta, tempatnya di Betawi, namun belum juga sembuh. Lalu beliau mendengar bahwa di Madura ada orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian pergilah beliau ke Madura untuk mencari Kiai Haji Khalil untuk berobat. Beliau dibawa dengan menggunakan tandu oleh 4 orang. Tak ketinggalan pula, anak dan istrinya pun ikut mengantar. Di tengah perjalanan, beliau bertemu dengan orang Madura yang dibopong karena sakit atau kakinya kerobohan pohon. Lalu mereka sepakat pergi bersama-sama berobat ke Kiai Haji Khalil. Orang Madura berjalan di depan sebagai petunjuk jalan. Kira-kira kurang lebih 20 meter dari rumah Kiai Haji Khalil, muncullah Kiai Haji Khalil dalam rumahnya dan membawa pedang seraya berkata, "Mana orang itu? Biar saya ayun sekalian." Melihat hal tersebut, kedua orang sakit tersebut ketakutan dan langsung lari tanpa beliau sadari sedang sakit. Karena Kiai Haji Khalil terus mencari dan membentak-bentak mereka. Akhirnya tanpa disadari mereka sembuh. Setelah Kiai Haji Khalil wafat, kedua orang tersebut sering ziarah ke makam beliau. Yang keempat, kisah ketinggalan kapal laut. Kejadian ini terjadi pada musim haji. Kapal laut pada waktu itu adalah satu-satunya angkutan menuju Mekah.
Semua penumpang calon haji naik ke kapal dan bersiap-siap. Tiba-tiba seorang wanita berbicara kepada suaminya, "Pak, tolong saya belikan anggur, saya ingin sekali," ucap istrinya kepada suaminya dengan memelas. "Baiklah, jika begitu, mumpung kapal belum berangkat, saya akan turun mencari anggur," jawab suaminya sambil bergegas pergi keluar kapal. Suaminya mencari anggur di sekitar ajungan kapal. Nampaknya tidak ditemui buah anggur satupun. Akhirnya dia mencoba masuk ke pasar untuk memenuhi keinginan istri tersebut. Dia mencari penjual buah anggur, dan meski agak lama, atau akhirnya anggur itu bisa didapatkan juga. Betapa gembiranya sang suami mendapatkan buah anggur itu. Dengan agak bergegas, dia segera kembali ke kapal untuk menemui istrinya. Namun betapa terkejutnya setelah sampai anjungan, kapal yang akan ditumpangi semakin lama semakin menjauh. Sedih sekali melihat kenyataan ini. Beliau termenung dan tidak tahu apa yang harus diperbuat. Di saat duduk memikirkan nasibnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang menghampiri. Dia memberikan nasihat, "Datanglah kamu kepada Kiai Haji Kholil, Bangkalan, utarakan musibah yang menimpamu," ucapnya dengan tenang. Kiai Haji Kholil, pikirnya, siapa dia? Kenapa harus ke sana? Bisakah dia menolong ketinggalan saya dari kapal? Begitu pertanyaan itu berputar-putar ada di benaknya. Segeralah ke Kiai Haji Kholil, minta tolong kepadanya agar membantu kesulitan yang kamu alami, insya Allah. Lanjut orang itu menutup pembicaraannya. Tanpa pikir panjang lagi, berangkatlah sang suami tersebut ke Bangkalan. Setibanya di kediaman Kiai Haji Kholil, langsung disambut dan ditanya, ada keperluan apa? Lalu sang suami itu menceritakan apa yang dialaminya mulai dari awal hingga akhir. Tiba-tiba sang kiai itu berkata, "Loh, bukan urusan saya, itu urusan pegawai pelabuhan, sana pergi." Lalu suami itu kembali dengan tangan hampa. Sesampainya di pelabuhan, sang suami bertemu dengan orang laki-laki tadi yang menyuruh ke Mbah Kholil, lalu bertanya, "Bagaimana? Apakah sudah bertemu dengan Kiai Haji Kholil?" "Sudah, tapi saya disuruh ke petugas pelabuhan," katanya dengan nada putus asa. "Kembali lagi temui Kiai Haji Kholil," ucap orang yang menasihati dengan tegas tanpa ragu. Maka sang suami itu pun kembali ke Kiai Haji Kholil. Begitu dilakukannya sampai berulang-ulang kali. Baru setelah ketiga kalinya Kiai Haji Kholil berucap, "Baik, kalau begitu karena sampean ingin sekali, saya bantu sampean." "Terima kasih Kiai," kata sang suami melihat secerah harapan. "Tetapi ada syaratnya," kata Kiai Haji Kholil. "Saya akan penuhi semua syaratnya," jawab orang itu dengan sungguh-sungguh dan bertekad bulat. Lalu Kiai Haji Kholil berpesan, "Setelah ini, kejadian apapun yang dialami sampean jangan sampai diceritakan kepada orang lain, kecuali saya sudah wafat. Apakah sampean sanggup?" Seraya menatap dengan serius dan tajam. "Sanggup Kiai," jawabnya spontan. "Kalau begitu, ambil dan pegang anggurmu, pejamkan matamu rapat-rapat," kata Kiai Haji Kholil. Lalu sang suami melaksanakan perintah Kiai Haji Kholil dengan penuh taat dan kepatuhan. Setelah beberapa menit berlalu, dibuka matanya pelan-pelan. Betapa terkejut dirinya. Ternyata sudah berada di atas kapal yang sedang berjalan. Takjub dan heran bercampur jadi satu, seakan tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Digosok-gosok matanya, dicubit lengannya. Benar-benar kenyataan, bukan mimpi. Dirinya sedang berada di atas kapal. Segera beliau temui istrinya di salah satu ruang di kapal. "Ini anggurnya, Dek. Saya belikan anggur ini jauh sekali." Dengan senyum penuh arti seakan tidak pernah terjadi apa-apa dan seolah-olah datang dari bawah kapal. Padahal sebenarnya dia baru saja mengalami peristiwa yang dahsyat sekali, yang baru kali ini dia alami dalam hidupnya. Terbayang wajah Kiai Haji Kholil. Dia baru menyadari bahwa beberapa saat yang lalu sebenarnya dia baru saja berhadapan dengan seorang yang memiliki karomah yang sangat luar biasa. Yang kelima, orang Arab dan macan tutul. Suatu hari menjelang sholat maghrib, seperti biasa Kiai Haji Kholil menjadi imam sholat. Beberapa santri menjadi jamaahnya di Kademangan. Bersamaan dengan Kiai Haji Kholil menjadi imam, tiba-tiba kedatangan tamu dari orang Arab. Orang Madura menyebutnya Habib. Seusai melaksanakan sholat, Kiai Haji Kholil menemui tamunya, termasuk orang Arab yang baru datang tersebut. Sebagai orang Arab yang mengetahui kefasihan bahasa Arab, Habib menghampiri Kiai Haji Kholil seraya bertanya, "Kiai, bacaan antum kurang fasih," tegur sang Habib. Setelah berbasa-basi beberapa saat, Habib dipersilahkan mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat maghrib. "Tempat berwudhu ada di sebelah masjid itu, silahkan ambil wudhu di sana," ucap Kiai Haji Kholil sambil menunjukkan arah tempat wudhu. Baru saja selesai wudhu, tiba-tiba sang Habib dikejutkan dengan munculnya macan tutul. Habib terkejut dan berteriak dengan bahasa Arabnya yang sangat fasih untuk mengusir macan tutul yang mendekatinya tersebut. Meskipun Habib mengucapkan bahasa Arab yang sangat fasih untuk mengusir macan tutul, namun macan itu tidak juga pergi. Mendengar ribut-ribut di sekitar tempat wudhu, maka Kiai Haji Kholil datang menghampiri. Melihat ada macan, akhirnya Kiai Haji Kholil mengucapkan sepatah dua patah kata yang kurang fasih. Anehnya,
Sang macan mendengar kalimat yang dilontarkan oleh Kiai Haji Kholil yang memang nampaknya kurang fasih itu. Macan tutul bergegas menjauh. Dengan kejadian ini, Sang Habib paham bahwa sebetulnya Kiai Haji Kholil bermaksud memberi pelajaran kepada dirinya bahwa suatu ungkapan bukan terletak antara fasih dan tidak fasih, melainkan sejauh mana penghayatan makna dan ungkapan itu. Yang keenam, tongkat Mbah Kholil dan sumber mata air. Suatu hari Kiai Haji Kholil berjalan ke arah selatan Bangkalan. Beberapa santri menyertainya. Setelah berjalan cukup jauh, tepatnya sampai di desa Langgundi, tiba-tiba Kiai Haji Kholil menghentikan perjalanannya. Setelah melihat tanah di hadapannya, dengan serta-merta Kiai Haji Kholil menancapkan tongkatnya ke tanah. Dari arah lubang bekas tancapan Kiai Haji Kholil tadi memancarlah sumber mata air yang sangat jernih. Semakin lama semakin besar. Bahkan karena terus membesar, sumber mata air tersebut akhirnya menjadi kolam yang bisa dipakai untuk minum dan mandi. Kolam yang bersejarah itu sampai saat sekarang masih ada. Orang Madura menamakannya Kola Al-Asor Langgundi. Letaknya sekitar 1 km sebelah selatan komplek pemakaman Kiai Haji Kholil Bangkalan.